biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Selanjutnya ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini. Yang pertama ada biaya bahan penolong, yang kedua biaya reparasi dan pemeliharaan, yang ketiga ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yang keempat biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, yang kelima ada biaya yang timbul akibat berlalunya waktu, dan yang keenam ada biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang. Adalah penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Ditinjau dari perilaku, unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, gaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, biaya overhead pabrik tetap, yang kedua biaya overhead pabrik variabel, dan yang ketiga biaya overhead pabrik semi variabel. Berikut penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Perusahaan juga mempunyai departemen-departemen pembantu seperti misalnya departemen pembangkit tenaga listrik, departemen bengkel, dan departemen air. Maka biaya overhead pabrik meliputi juga semua jenis biaya yang terjadi di departemen-departemen pembantu. Ini yang meliputi biaya tenaga kerja, depresiasi, reparasi, dan pemeliharaan aktiva tetap, ansuransi yang terjadi di departemen pembantu tersebut ditinjau dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada dalam pabrik. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, biaya overhead pabrik langsung, departemen, dan biaya overhead tidak langsung, departemen. Berikutnya adalah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Berikut ini diuraikan alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka dan langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang berikutnya, alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok per satuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lain. Hal ini akan berakibat pada penyajian harga pokok persediaan dalam neraca dan besar kecilnya laba atau rugi. Maka, harga pokok produksi persatuan mungkin akan berfluktuasi karena sebagai berikut. A. Perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan ke bulan. B. Perubahan tingkat efisiensi produksi. C. Adanya biaya overhead pabrik yang terjadi secara sporadikoma menyebar tidak merata selama jangka waktu setahun. D. Biaya overhead pabrik tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu tertentu. Yang kedua, dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pemesanan selesai dikerjakan. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap berikut ini. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai dasar penafsiran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik. Kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik.
dan eratnya hubungan sifat-sifat tersebut dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. Yang berikut ada pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar. Jika perusahaan menggunakan metode full costing di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead tetap. Jika perusahaan menggunakan metode variable costing di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel saja. Teman-teman, yang berikutnya pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode full costing. Setelah tarif biaya overhead pabrik ditentukan sebesar 140 per jam mesin, maka produk yang diproduksi sesungguhnya dibebani dengan biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif tersebut. Maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk adalah sebesar 10.500.000. Dalam artiannya 140 dikali 75.000 jam mesin dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 10.500.000 pada biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 10.500.000. Selanjutnya, pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode variable costing. Dalam metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap tidak diperhitungkan sebagai unsur biaya produksi, sehingga tidak diperhitungkan sebagai unsur harga pokok persediaan produk jadi maupun persediaan produk dalam proses. Biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan sebagai biaya periode dan langsung digunakan untuk mengurangi pendapatan penjualan dalam periode yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka selisih terjadi antara biaya overhead pabrik dan dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang dibebankan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selanjutnya, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode full costing. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rekening ini dirinci lebih lanjut dalam kartu biaya untuk jenis biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang berikut pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode variable costing. Seperti halnya dalam metode full costing, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rekening ini dirinci lebih lanjut dalam kartu biaya untuk jenis biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Tidak diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi, maka biaya overhead pabrik sesungguhnya yang telah dicatat dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya kemudian dipecah menjadi dua kelompok biaya, overhead pabrik variabel sesungguhnya dan biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya. Yang berikut perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik dengan metode full costing. Selisih anggaran menunjukkan perbedaan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran biaya yang seharusnya dikeluarkan menurut anggaran. Selisih anggaran pada dasarnya berhubungan dengan biaya overhead pabrik variabel, tetapi jika biaya overhead pabrik tetap berbeda dari apa yang dianggarkan, seperti misalnya kenaikan pajak, tarif premi, asuransi, atau kenaikan biaya depresiasi karena tambahan fasilitas pabrik. Hal ini juga menimbulkan selisih anggaran. Terjadi selisih tersebut disebabkan karena satu atau beberapa faktor di bawah ini, dan salah satu faktor penyebab terjadinya selisih tersebut adalah kurang tepatnya taksiran biaya overhead pabrik yang digunakan untuk menghitung tarif. Sedangkan faktor-faktor lainnya adalah
Yang pertama, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi lebih besar atau lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan. Yang kedua, kegiatan produksi lebih besar atau kurang untuk menyerap bagian biaya overhead pabrik tetapi untuk bulan tertentu. Yang terakhir, selisih biaya overhead pabrik mungkin terjadi sebagai akibat faktor-faktor musiman seperti perbedaan jumlah hari dalam bulan dan sifat-sifat musiman elemen biaya overhead pabrik tertentu. Oke, selanjutnya perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik dengan metode variabel costing. Nah, teman-teman, jika suatu perusahaan menggunakan metode variabel costing dalam penentuan harga pokok produksinya, nah pada akhir periode akuntansi, perusahaan harus melakukan perhitungan biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang itu dibebankan kepada produk sebagai biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan seperti contoh berikut ini. 75.000 jam mesin dipakai itu dikali dengan 72,50 rupiah akan mendapatkan harga di 5.437.500 rupiah. Nah, biaya overhead pabrik variabel yang sesungguhnya itu ada di 5.300.000 rupiah. Nah, selisih biaya overhead pabrik variabel ini adalah 137.500. Nah, kenapa? Karena metode variabel costing tidak membebankan biaya overhead pabrik tetap kepada produk, maka tidak ada selisih yang dihitung dan yang bersangkutan dengan kapasitas seperti halnya dengan selisih kapasitas dalam metode full costing. Nah, selanjutnya perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik pada akhir tahun tergantung pada penyebab terjadinya selisih tersebut. Nah, jika selisih tersebut disebabkan karena kesalahan di dalam perhitungan tarif biaya overhead pabrik atau keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi, seperti misalnya karena perubahan harga bahan penolong dan tarif upah tenaga kerja tidak langsung, maka selisih tersebut dibagi rata ke dalam rekening-rekening persediaan produk dalam proses persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan. Nah, jika selisih biaya overhead pabrik disebabkan karena ketidakefisien pabrik atau kegiatan perusahaan di atas atau di bawah kapasitas normal, maka selisih tersebut harus diperlakukan sebagai pengurangan atau penambahan rekening harga pokok penjualan. Nah, metode perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik ini seringkali digunakan tanpa memperhatikan penyebab terjadinya selisih itu sendiri dengan beberapa alasan. Ada 3 alasan di sini. Yang pertama yaitu biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi lebih besar atau juga lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang telah dianggarkan. Yang kedua itu adalah jumlah selisih tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening yang akan dibebani dengan pembagian selisih tersebut. Dan yang ketiga itu selisih biaya overhead pabrik mungkin terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor musiman seperti perbedaan jumlah hari dalam bulan dan sifat-sifat musiman elemen biaya overhead pabrik yang tertentu.